dalam berinvestasi di saham, ya, meskipun tadi saya bilang soal kita bisa punya uang 1 miliar, 5 miliar, actually coba deh tabelnya diperpanjang lagi sampai 30 tahun, ya. 20 itu dipanjangin sampai 30 terus. Gak usah jadi pertanyaan sih, tapi udah selesai. Nah kayak gitu, 2, nah baru kopi. Terus. Oke. Kopi lagi. Nah, ceritanya nih setelah 20 tahun kita udah punya 5 miliar, udah kaya nih, ya. Tapi apakah kita kemudian pensiun? Enggak dong. 20 tahun lagi teman-teman masih usia 40-an, belum tua juga. Jadi masih bisa lanjut lagi sampai 10 tahun ke depan. Berapa sekarang kalau udah 30 tahun? 48 miliar. Udah mulai senang tangannya gitu loh. Udah mulai kerja bayang gitu loh. Tapi Anda akan punya duit segini. Caranya apa? Konsisten aja. Investment seperti itu. Tapi Anda tidak perlu punya itu semua hari ini. Malah jangan. Nikmati aja, let it flow. Ada masa-masa di mana Anda hanya bisa melakukan hal-hal menyenangkan saat ini, 10 tahun lagi yang akan datang belum tentu bisa. Contohnya apa? Dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya suka mendaki gunung. Hari ini udah capek lah, udah gak kuat. Jadi saya merasa beruntung pernah mengalaminya gitu loh. Pernah semeru nggak sampean, tapi saya pernah mendaki Gunung Slamet. Tahu nggak? Di Jawa Tengah, di Kota Purwokerto. Itu kebanggaannya lebih luar biasa daripada beli saham hari ini besoknya auto reject gitu. Auto reject kanan gitu. Itu bangga banget gitu. Wah, udah pernah mendaki gunung. Semua orang bisa invest, tapi tidak semua orang bisa mendaki gunung, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang Anda mungkin hanya bisa melakukannya hari ini. Dan ada hal-hal yang bisa Anda miliki nanti. Salah satunya aset dari investasi saham. Itu satu jam loh. Oke, kurang lebih itu dulu ya. Sekarang kita aplaus dulu. Habis ini sesi tanya jawab ya. Silakan tanya apa aja. Ya, asal mana ya? Ada batasan kok. Silakan. Ya. Atas sini. Mas ada orang. Oh dari sini berarti. Sama ya. Terus kok di sini aja terus. Tapi ini gimbalnya mundurin dulu. Gimbalnya kita puter ya berarti. Puter. Udah mulai gimana Oke, sekarang kita sesi tanya jawab ya. Boleh tanya apa aja, boleh tanya secara pengalaman ya, boleh juga secara metode yang tadi saya sampaikan, value investing apapun. Dan kita misalnya sesi pertama 2 pertanyaan aja dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak Agus. Ya, mungkin saya untuk membuka teman-teman yang lain juga. Coba kasih. Cik. Diangkat aja, jangan. Nah, itu. Gak usah di-zoom lagi. Oke. Jadi ini Pak, jadi mungkin ini pertanyaan teman-teman juga semua. Contoh lah, kita udah punya, kan ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan saya juga dari teman-teman tentang money management. Apa? Money management. Money management. Contoh kita punya uang 10 juta. Ya. Kita ingin membelikan satu saham, contohnya Astra International atau Mayora. Ya. Kita udah tahu nilai intrinsiknya nih, teman-teman udah tahu caranya. Misalnya nilainya sekian, 1000 lah, saham A, 1000. Cuman kita kan margin of safety yang tadi kita itu kan sekitar 650 atau 700. Ya. Kita punya dana itu 10 juta. Ya. Nah, kita menentukan margin of safety kan 35% contohnya, seperti yang kami katakan. Ya. Itu kita belinya Bagaimana? langsung 10 juta kan, atau kita cicil sampai dia turun, atau kalau kita cuma beli 2 juta tiba-tiba harganya udah langsung naik, itu kita lakukan sisanya bagaimana? Ya, oke. Pertanyaan berikutnya mungkin? Gak ada? Silakan. Nama saya Dia, saya mau tanya Pak, kalau kita invest di perusahaan
Jadi gini, dan ini memang meskipun sering saya sampaikan, tapi pada prakteknya agak sulit diterapkan karena kebanyakan orang tidak mau ribet, pengennya beli langsung naik gitu kan, seperti itu. Dan juga orang kalau misalnya saya suruh diversifikasi agak susah. Ya. Tapi ini ada beberapa rule yang saya terapkan itu. Pertama, let's say dana kita 100 ya, mau 100 ringgit, 100 juta rupiah terserah, tapi 100. Dana kita adalah 100. Maka jangan itu dana dimasukin seluruhnya hanya pada 1, 2, atau 3 saham. Paling sedikit 6 saham, paling banyak 12 saham. Jangan juga lebih banyak dari itu. Kalau lebih banyak dari 12, pusing nanti kita. Ini yang melihat satu-satunya gitu. Saya sendiri biasanya normalnya ya bulat aja lah 10 ya. Dan 10 saham ini alokasi dananya tidak semuanya sama. Kalau 100, 10, berarti masing-masing 10 gitu. Enggak begitu. Jadi untuk saham yang kita cukup yakin ya, maksudnya risiko dan potensi profitnya jauh lebih besar potensi profitnya gitu, seperti itu kita bisa beli lebih banyak. Tapi sebanyak-banyaknya tetap ada maksimalnya. Dari uang 100 itu untuk satu saham yang kita benar-benar yakin maksimal 30 saja atau 35. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka kinerja portofolio kita secara keseluruhan akan tergantung hanya dari satu saham itu saja gitu. Kalau benar dia naik, untung. Tapi bagaimana kalau dia turun? Kena kita semuanya. Beda kalau misalnya kita pegangnya dalam jumlah wajar. Kalau misalnya kita harus cut loss pun, kita akan cut loss. Kalau belinya kebanyakan, nggak tega cut lossnya gitu. Ngerti ya? Ini kita bicara pengalaman. Di sisi lain, jangan juga beli saham dalam jumlah yang terlalu sedikit. Kataku saya baru beli saham A itu kemarin. Saya beli di harga 100. Coba lihat harga sekarang berapa? Wah, 500. Udah 5 kali lipat naiknya. Belinya berapa? 1 lot. Nah kalau kayak gitu, profitnya kerasa kan? Ya enggak. Gitu. Jadi dari uang 100 itu ya, jangan beli saham kurang dari 5 rupiah. Jangan kurang dari 5 ringgit. Kalau Anda mau beli saham A tapi tidak cukup yakin untuk beli sebanyak minimal 5, mendingan enggak usah. Cari saham lain yang Anda lebih yakin. Tuh. Nah, kemudian jadi gitu. Biasanya kalau saya beli saham, meskipun itu saham saya sangat yakin untuk beli sebanyak 30, tetap tidak pernah langsung blok 30 masuk. Jadi ini menjawab yang tadi, Astra Internasional. Teman-teman sekalian, nilai intensi saham bisa kita hitung. Saham murahnya di berapa? Bisa kita hitung. Yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita prediksi apa? Naik, turun saham. Saham di harga 6.000 kita bilang udah murah. Apakah itu berarti besok langsung naik? Enggak. Mungkin enggak dia turun lagi ke 5.500? Mungkin. Ketika IHSG lagi turun, saham apapun turun. Yang murah pun tetap ikut turun. Gitu. Itu yang kita tidak bisa prediksi. Kalau itu sih bisa, tapi pergerakannya kita tidak bisa prediksi. Maka ketika kita mau beli saham sebanyak katakanlah 15 rupiah atau 15 ringgit, jangan langsung masuk 15. Kalau bahasanya Warren Buffett, kalau kita ngetes kedalaman air, jangan pakai 2 kaki sekaligus, 1 kaki dulu. Jadi kita masukin 5 rupiah dulu. Di harga 600, saham itu yang harga wajarnya 1000 itu. Kalau dia besok-besok turun ke 500, kita bisa beli lagi. Jadi kita punya sebanyak 10. Bagaimana kalau kita udah beli, tapi itu saham langsung naik, udah langsung ke harga yang mahalnya, sisa dana yang tidak pakai kalau itu bisa dipakai untuk beli saham lain. As simple as that. Jadi intinya jangan beli saham langsung banyak. Kalau modalnya 10 juta, belinya 500.000 dulu, ya. Tapi juga jangan kurang dari 500.000, ngerti nggak? Karena ya kita di minimal 5%, 5 rupiah. Kalau misalnya sahamnya masih turun lagi, sedangkan kita tahu barangnya masih bagus, itu dia turun cuma karena IHSG-nya turun saja, ya kan? Kita bisa beli lagi. Dan kita bisa beli lagi sampai maksimal 3 kali beli, totalnya 15 kali, 15% seperti itu. Tapi kalau ternyata dia langsung naik, maka kan saham kita nggak cuma satu itu, ada banyak yang lain. Kita bisa alokasikan duitnya untuk saham yang lain.
Selalu ada saja yang ketinggalan gitu. Padahal dia barangnya bagus, cuma mungkin memang belum gilirannya aja naik. Nah, sisa dana yang nggak terpakai langsung aja di situ, nggak apa-apa. Kayak gitu. Cukup, habis. Oke. Pertanyaan berikutnya, keuntungan apa yang diperoleh oleh perusahaan? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada, teman-teman. Sekarang gini, kita beli saham Adaro misalnya. Tahu Adaro? Ya, perusahaan batu bara. Kita beli di harga 1.000, dia naik ke harga 1.200. Kita jual pada harga 1.200 itu. Untung 200 rupiah. Tapi apakah ownernya Adaro nih, salah atau kayak investama, dia akan jual saham Adaro? Enggak. Namanya owner dia akan jual sahamnya. Jadi mau dia naik, mau dia turun, dia nggak untung, dia nggak rugi apapun. Sebenarnya itu. Dan itulah alasan kenapa banyak perusahaan tidak menjalankan GCG-nya dengan baik. Perusahaan tidak berupaya untuk bikin harga sahamnya bagus gitu loh, karena tidak menghasilkan keuntungan apa-apa bagi dia. Gitu. Kalau misalnya harganya naik, yang untung ya retail, saya nggak untung apa-apa gitu. Malah banyak yang malah memainkan harga sahamnya. Jadi digoreng-goreng, tahu goreng saham seperti naik, orang masuk, habis itu didorodin, seperti itu. Udah banyak kasusnya. INKP, tahu? Ya, yang sekarang lagi naik juga itu Celeo, tahu? Lalu yang udah turun lagi, Bumi Resources, oh itu legendaris banget itu. Pokoknya kalau belum pernah beli Bumi, belum lulus jadi investor. Gitu. Harus beli, harus rugi, nah baru lulus nih ujiannya. Kalau belum berarti belum lulus. Nah,